Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Baik, puji Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini karena rahmat dan kasih-Nya buat kita semua. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bisa menikmati kasih, kebaikan Tuhan dan hadirat Tuhan dalam kebaktian satu pagi hari ini. Oleh karena itu, dari mimbar saya menyampaikan selamat datang dan selamat berbakti bagi kita semua. Kiranya dalam suasana kebaktian hari ini membawa kita lebih indah di dalam Tuhan dan lebih kuat dalam melayani Tuhan. Selamat berbakti. Demikian yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan, kiranya damai sejahtera Kristus dan kuasa kasih-Nya bekerja memberkati kita semua. Dan saudara-saudara yang ada di Australia, terima kasih dengan kesetiaan dan sukacita dalam melayani Tuhan, boleh bersama-sama bergabung dalam keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Pagi ini ada informasi yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Berti Wijaya 25 Mei dan Bapak Hadi Prasetyo 26 Mei. Kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun, kami sampaikan selamat berbahagia, kiranya sukacita dan kasih Tuhan melimpah atas hidup Bapak Ibu sekalian. Pagi ini ada yang hadir? Baik, kalau tidak ada, persekutuan usia Nugra akan diadakan pada hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 10 di lantai 1. Dihimbau dan diundang kepada semua usia anugerah atau lansia. Mari kita hadir bersama-sama dalam persekutuan ini. Kita akan berbakti dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Juga pada hari Jumat 26 Mei 2023 jam 6 sore atau 18.00 di lantai 1 akan diadakan persekutuan wanita dan pria digabung untuk bersama-sama kita mengikuti seminar cancer. Jadi dimohon kepada semua Bapak Ibu yang ada dalam bagian PBI dan BBI untuk bisa hadir bersama-sama. Kita akan mendengarkan apa itu cancer, apa saja faktor yang menyebabkannya, dan bagaimana cara kita mengenali dan mendeteksi lebih dini tentang kanker, sehingga kita boleh mencegahnya lebih jauh. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya informasi-informasi ini menolong kita untuk semakin mengasihi gereja kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk kebaktian pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami, Bapa yang kami muliakan dan tinggikan di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Pagi ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk bangun dengan tubuh diberkati dan diberi waktu untuk bisa bersama-sama dengan saudara seiman berkumpul untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Memberkati hati kami semua dan memberkati tempat ini supaya suasana sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu melimpah atas hidup kami. Dan pagi ini biarlah kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang boleh mengubah dan menguatkan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan waktu kami dan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita akan menyanyi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saudara-saudara, kita akan kembali nyanyi supaya lebih semangat. Kita bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyikan lagu Satu Kita Sekalian. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam Roh Tuhan. Satu kita sekalian, satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam Roh Tuhan. Satu kita sekalian, mari nyanyi sekalian. Kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan. Satu kita sekalian, bergandengan tangan kita nyatakan. Satu kita sekalian, bergandengan tangan kita nyatakan. Satu kita sekalian. Christian, kayaknya mesti diulangi lagi ya, karena
Saya lihat Bu Dewi semangat. Tadi sempat berjabatan tangan, suasana, tapi belum semua ya. Kita nyanyi lagi ya. Satu kita sekalian. Sambil dipraktekkan bergandengan tangan. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam Roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan di dalam Yoel ayat 2, Yoel pasal 2 ayat 27 berbunyi demikian. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kita akan kembali puji Tuhan dengan lagu Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita lagi di awal. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia
Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita berdoa bersama-sama. Benar Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kami bersyukur karena Engkau boleh beri kami keselamatan. Kami bersyukur karena Engkau boleh taruh dalam hidup kami hati yang mengasihi. Kami bersyukur karena Engkau boleh izinkan kepada kami untuk merasakan pemeliharaanmu yang luar biasa dalam hidup kami dan membawa kami untuk senantiasa menjadi pancaran berkat buat orang lain. Dan kami juga bersyukur karena dalam segala keadaan kami diberikan kemampuan untuk tabah dalam menghadapinya. Karena ada Allah Roh Kudus yang bekerja, yang memberi kami kekuatan dan juga penghiburan di dalam hati kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Dan kami juga berterima kasih karena sepanjang minggu yang baru lewat, kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Terus nafas hidup kami senantiasa ada dalam perhatian Tuhan. Sehingga sampai pada detik ini Tuhan, dan kami yakini detik-detik ke depan Engkau terus dan senantiasa menyertai kehidupan kami dengan nafas yang baik. Itulah sebabnya ya Bapa, pagi hari ini kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami. Biarlah Engkau yang berkarya, bertakhta, dan bahkan memulihkan keadaan kami, menyempurnakan seluruh kehidupan kami supaya serupa dan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kami berkenan kepada Engkau sehingga penyembahan kami pagi hari ini membawa kami lebih erat, lebih kuat, dan lebih dalam dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Pagi ini kami mau berdoa secara khusus dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap anggota Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memperlengkapi mereka dengan kasih-Mu yang besar, memberkati mereka dengan rohani yang indah, sehingga semakin hari mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin dibimbing untuk menjadi dewasa rohani, sehingga kehidupan mereka sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus yang memancarkan terang sorgawi dan mendatangkan kebaikan dan berkat baik bagi pribadi mereka sendiri, keluarga, maupun bagi orang lain. Sehingga kami semua sebagai keluarga besar sungguh-sungguh dapat merasakan bahwa Engkau Yesus yang kami imani dan muliakan sanggup melakukan perkara-perkara yang bagi nalar kami sulit, tetapi kami tahu bahwa Engkau berperkara di dalamnya dan memberikan kemudahan kepada kami semua. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk segala hal yang berkaitan dengan fisik kami. Biarlah Tuhan Engkau juga yang menata dan memberkati kami dengan kesehatan yang baik, sehingga kami dapat menggunakannya untuk beraktivitas dan bekerja dan bahkan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga ingat untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dan bergumul dengan sakit yang mereka alami. Kami meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Neni. Dengan iman Tuhan kami yakini dan kami percaya bahwa kuasa-Mu belum pernah berubah dari dulu, sekarang ini, dan akan datang. Masih sama bagaimana Engkau telah memulihkan orang-orang percaya, mencelikkan mata yang buta,
lumpuh bisa berlonjak kegirangan, dia berjalan, dan yang sakit pendarahan bisa berhenti, dan bahkan kematian sekalipun Engkau nyatakan dia bangkit dan bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Engkau. Dan kami yakini Tuhan bahwa apa yang Engkau izinkan buat Ibu Neni, kami percaya ada rancangan dan kehendak Tuhan yang sedang bekerja dan terjadi baginya. Biarlah Engkau memulihkan dan mengangkat semua penderitaan yang dialami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Demikian kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk Pak Hakim. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menolong, menopang hidupnya dan memulihkan keadaannya. Kesehatannya Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh dia dapat menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga ada kesempatan baginya untuk bisa merasakan ibadah kepada Tuhan, bisa merasakan pemeliharaan Tuhan dalam berbakti bersama dengan saudara seiman, karena kerinduannya dia rindu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, biarlah Tuhan yang akan menopang dan menyertai mereka sekalian. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Dan pagi ini kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesukaran, kesulitan di dalam mereka beribadah. Di beberapa tempat di negara kami Tuhan, di bangsa ini, ada beberapa tubuh Kristus yang sangat sulit sekali untuk bisa bersekutu, berkumpul, dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa, Tuhan menolong mereka, jemaat-jemaat ini. Biarlah Tuhan beri penghiburan dan kekuatan bagi mereka, dan ketabahan dalam menanggung segala hal yang berkaitan dengan pembatasan mereka untuk beribadah. Sehingga dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, mereka dapat bersuka cita, memuliakan nama-Mu, walaupun mereka sulit untuk bisa berkumpul bersama-sama dan meninggikan nama-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka. Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja untuk bisa memberikan mereka kekuatan dan hikmat agar dapat memelihara dan memberkati setiap jemaat yang dilayani, sehingga mereka semua turut dihiburkan dan diberkati oleh Tuhan yang menjadi kepala gereja dan Tuhan di atas segala sesuatu. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kami berdoa untuk bangsa kami, biarlah Tuhan menolong supaya pemimpin negara kami, kepala pemerintahan dan kepala negara, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Tuhan beri hikmat supaya dia dapat mengelola dengan baik bangsa dan negara ini, sehingga dalam keadaan aman, tetapi juga setiap pribadi yang ada di bangsa dan negara kami, mereka dapat beribadah dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Dan semua gereja yang sedang beribadah hari ini, berbakti kepada Engkau, kiranya Engkau memberkati dan memakai gereja-gereja ini untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi pancaran berkat dan saluran Injil kepada setiap orang yang sedang membutuhkan sentuhan Tuhan dan anugerah, sehingga mereka boleh diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan pelayanan kami kiranya dimuliakanlah Engkau sebagai Raja, Tuhan, dan kekuatan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan masuki saat persembahan. Kita siapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, seperti yang telah Tuhan berikan buat diri kita hari demi hari. Saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 sebagai dasar kita
memberikan persembahan, persepuluhan maupun juga persembahan kasih yang lainnya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Silakan sidang untuk maju ke depan, baris demi baris untuk memberikan persembahan maupun persepuluhannya. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk ucapan syukur. Ya Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memperhatikan kami hari demi hari, yang mungkin kami harus jalani hari demi hari dengan berbagai masalah, berbagai hal-hal yang tidak kami pikirkan, yang mungkin membuat kami sedih ataupun kecewa. Namun kami belajar untuk meyakini bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, senantiasa memberikan hal-hal yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami juga saat ini mempersembahkan persembahan kami, baik itu persembahan maupun persepuluhan ataupun persembahan kasih yang lainnya, karena ini adalah anugerah daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Kita akan menyanyi dari nomor 247, Percaya dan Patuh. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, hilang awan gelap dan bayangan lenyap. Dalam kasih-Nya ku berteduh, hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu. Bila hidup percaya patuh, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Sidang dipersilakan duduk kembali. Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Julius dengan tema The Purpose of Holy Spirit's Power. Tadi saya sempat tanya pakai bahasa Inggris, oh tidak. Silakan disimak firman Tuhan sehingga kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui Pak Julius.
Thank you, Kode. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita kembali sama-sama berdoa untuk siapkan hati kita. Bapak kami yang di surga, selamat pagi ya Bapak. Saat ini kami menghadap Tuhan untuk siap menerima firman Tuhan, untuk siap menerima ajaran, menerima hikmat, menerima didikan, menerima teguran daripada Tuhan. Biarlah Engkau yang siapkan hati kami ya Tuhan, lembutkan hati kami, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya kami semua sebagai satu kesatuan jemaat bisa bersama-sama semakin hari semakin mencintai Tuhan, dan semakin hari semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami semakin percaya, kami semakin patuh kepada Allah kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sekali lagi, dan Bapak Ibu Saudara, tema bulanan kita ya, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana peran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dan hari ini judulnya adalah Purpose of the Holy Spirit Power, gitu ya. Tujuan daripada kuasa Roh Kudus. Nah, kira-kira kalau ketika Roh Kudus mempunyai kuasa, kita semua yakin dan percaya, tujuannya untuk apa? Kurang lebih seperti itu ya tujuan khotbah pada pagi hari ini, gitu. Nah, kita semua ada dalam masa penantian, betul ya? Kita semua ada dalam masa penantian. Kemarin kita sudah peringati hari kenaikan Tuhan Yesus, betul ya? Tuhan Yesus sudah selesai tugasnya. Tuhan Yesus sudah lahir, mati, disalib, bangkit, dan naik ke surga, gitu ya. Dalam masa penantian, si Clarin boleh tolong next. Ya, dalam masa penantian itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus beri pesan ya. Pendeta Tony juga kemarin sampaikan bahwa dia memberikan sukacita buat kita ya dalam Lukas. Lalu juga yang kita sama-sama kenal, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dia memberikan amanat agung ya, amanat agung Tuhan Yesus. Dan dalam Matius 28 ayat 18-nya bilang bahwa Tuhan akan memberikan kuasa untuk melakukan semuanya itu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam masa penantian. 10 hari lagi dan pas minggu depan itu adalah Pentakosta. Pada waktu itu ya, konteks zaman itu Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus terjadi besar-besaran, gitu ya. 3.000 orang bertobat. Nah, dari kemarin kenaikan sampai nanti minggu depan, ini kita dalam masa penantian, gitu ya. Nah, apa yang akan kita sama-sama, tujuan saya adalah waktu kita nanti minggu depan menikmati masa-masa memperingati Pentakosta, apa yang akan kita lakukan? Akan ada banyak Bapak Ibu Saudara nanti pulang ke rumah, di gadget, di TV, dimanapun akan ada banyak semua orang cerita tentang Pentakosta. Wah, pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Nah, kita akan lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan tujuan daripada kuasa Roh Kudus, gitu ya. Tadi seperti yang Pak Beni bilang, di ayat yang saya ambil adalah di dalam Yoel 2 ayat 27. Ya. Kamu akan mengetahui bahwa aku hari ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, menarik, kenapa saya pakai ayat ini untuk menjadi dasar kita, karena ada banyak hal yang pemahaman-pemahaman yang mungkin kurang tepat waktu kita bicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Waktu kita bicara dipenuhi Roh Kudus, kira-kira kita semua, Bapak Ibu Saudara, orang percaya, waktu Bapak Ibu Saudara dipenuhi Roh Kudus, kira-kira apa yang terjadi? Ya, saya bawa kita semua untuk sama-sama berenung, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi dalam diri kita? Setiap orang percaya, tentu kita meyakini sama-sama waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua menerima Roh Kudus. Tetapi waktu kita menerima Roh Kudus, apa yang dihasilkan? Apa harapan kita waktu kita dipenuhi Roh Kudus? Apa keuntungan kita waktu kita dipenuhi Roh Kudus? Nah, ini saya mau bawa ke situ supaya nanti waktu kita minggu depan
memperingati Pentakosta kita bisa dapat sesuatu gitu ya. Waktu kita menerima Roh Kudus apa sih? Dipenuhi Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus itu menolong kita, mengajar kita, menghibur kita, tempat curhat? Aduh lagi sedih. Roh Kudus tolonglah. Saya mau berserah sama Roh Kudus waktu kita tidak berdaya. Kita minta pimpinan Roh Kudus, waktu kita baca firman Tuhan, kita dituntun oleh Roh Kudus. Apakah hanya itu saja? Nah itu kan ya kita menarik ya. Ada banyak orang yang pengen punya rumah, dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus saya pengen rumah ini, wah terus didoain. Roh Kudus dijadiin tukang tempat minta-minta. Gitu ya. Atau juga ada kadang-kadang ada pengajaran yang waktu kita dipenuhi Roh Kudus itu kita ditandai dengan kita bisa berbahasa roh. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus. Nah, saya membawa pemahaman ini waktu kita lihat apa ya kira-kira keuntungan atau yang terjadi dalam diri kita waktu kita dipenuhi Roh Kudus. Ada dua hal yang kita bisa membedakan. Yang nextnya itu adalah kita bicara tentang fungsi dan tujuan ya. Fungsi dan tujuan. Saya pakai perumpamaan ini gelas. Saya pakai perumpamaan gelas. Setiap kita diciptakan dengan tujuan yang jelas. Betul ya? Contohnya adalah gelas. Buat apa gelas diciptakan? Betul kan? Fungsinya gelas diciptakan untuk apa? Tujuannya gelas diciptakan untuk apa? Ya. Gelas itu tentu fungsi gelas adalah untuk apa ini? Fungsi gelas untuk apa nih? Apa fungsi gelas? Nah, untuk minum kopi. Fungsi gelas untuk minum kopi. Fungsi gelas untuk menampung air, betul ya? Gelas diciptakan untuk berfungsi menampung air. Ketika gelas tidak menampung air, berarti dia tidak berfungsi, betul ya? Kadang-kadang ada banyak gelas yang pecah. Begitulah orang Kristen. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Khotbah saya waktu sebelumnya. Nah, ada banyak orang Kristen yang boro-boro jadi gelas utuh seperti gambar di kiri. Banyaknya gelasnya pecah. Nah, kalau udah jadi pecahan beling, boro-boro menampung air, kadang-kadang malah menyakiti. Orang Kristen yang hanya agama Kristen, bukan lahir baru, nah itu seperti beling. Nyakiti aja kemana-mana. Perkataannya menyakiti, kelakuannya menyakiti, kemana-mana inginnya menyakiti. Nah, seharusnya kita semua lahir baru menjadi gelas yang utuh kembali, betul ya? Kita di reset, di pemulihan, kita menjadi gelas yang baru lagi. Nah, kita bisa berfungsi menampung air, betul ya? Nah, itulah fungsi daripada gelas, fungsi daripada kita. Nah, tujuannya, nah sekarang kita kembali, saya mau masuk lebih dalam kepada tujuan. Ada banyak orang, belum. Ada banyak orang, saya menjadi gelas yang utuh. Saya menampung air. Wah, saya menjadi orang Kristen, saya menampung air, saya bisa memuaskan hausnya orang. Gitu ya, saya memuaskan hausnya orang, saya bawa air kemana-mana, saya bawa gelas, mau minum air. Waktu bawa ke satu komunitas, mereka semua lagi pesta minum. Berlimpah, ada merek-merek segala macam merek. Jadi sia-sia, nggak kepake, mereka semua udah punya banyak air. Datang ke sini semua udah punya banyak air. Nggak berguna, fungsinya ada tapi tujuannya tidak tercapai. Atau bahkan ada kadang-kadang orang Kristen yang bagusnya tadi kayak Pak Beni, harusnya dia bawa minum air, ada yang suka kopi, dikasihlah gelas dengan kopi, aduh itu nikmat. Tapi ada yang kasus viral zaman dulu dikasih kopi tapi dicampur dengan sianida. Nah, ada banyak orang berfungsi membawa air, tapi air yang di dalamnya air pahit, air racun. Ya, jadi salah semua gitu. Nah, itu yang mau saya bawa supaya apa perbedaan fungsi dan tujuan gelas dan fungsi dan tujuan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, oke. Nah, dalam Yoel 2 ayat 27 tadi, di tengah itu ya, di tengah itu tujuan
kita percaya adalah untuk mengenal Allah yang benar. Ya, kita akan buka sama-sama di Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Ini yang dulu sebelumnya saya khotbah bahwa tentang ini, bahwa ada orang salah pemikiran, salah konsep. Dia pikir dia menerima Tuhan Yesus hanya untuk masuk surga gitu ya. Tapi waktu kita lihat di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian menerima Tuhan Yesus supaya kita mengenal Allah yang benar dan supaya kita bisa tahu gambaran Allah sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Itulah dalam Yoel 2 ayat 27, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Yoel 2 ayat 27 itu dibagi dua, kembali kepada slide. Itu dibagi dua, sebelum dan sesudah. Ya, Yoel 2 ayat 27 itu titik awal kita menerima Tuhan Yesus. Kamu akan mengenal Allah yang benar dan kamu tidak akan mendapat malu lagi. Nah, ternyata ayat ini di dalam sebelumnya Yoel 2 ayat 18 sampai 26. Kenapa sih kita mau terima Tuhan Yesus? Kenapa sih kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus? Di dalam Yoel 2 ayat 25, Tuhan berjanji akan memulihkan tahun-tahun yang habis. Ada banyak tahun-tahun kesia-siaan dalam diri kita sebelum kita ikut Tuhan Yesus. Ada banyak hal-hal yang kita lakukan yang merugikan kita, Tuhan akan pulihkan. Itu janji Tuhan. Tuhan pulihkan semua tahun-tahun habis yang dimakan belalang pelahap. Tuhan akan pulihkan. Itu janji Tuhan buat setiap orang yang mau ikut Tuhan Yesus. Lalu ayat 26-nya, Tuhan akan membuat kita menjadi kenyang dan tidak haus lagi. Dan yang ketiga, kita tidak akan mendapat malu. Jadi waktu kita menjadi orang Kristen harus menjadi bangga. Kita tidak akan mendapat malu lagi karena Tuhan yang akan memelihara kita. Nah, dari situ Yoel 2 ayat 27, lalu selanjutnya Yoel 2 ayat 28. Nah, ini yang menarik. Ternyata Yoel 2 ayat 28 itu dikutip oleh Petrus waktu Petrus khotbah di Pentakosta itu. Ya, kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul 2. Nah, ini yang menarik. Kisah Para Rasul 2 ayat 17, maaf. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Kalau dalam judul perikopnya itu tentang khotbah Petrus gitu ya, tentang khotbah Petrus. Di akhir perikop khotbah Petrus ini kita sama-sama tahu bahwa 3.000 orang diselamatkan. 3.000 orang mengaku percaya. Jumlah yang sangat spektakuler waktu itu ya. Bahkan mungkin 3.000 orang itu hanya disebut mungkin laki-laki saja. Kalau ditambah perempuan mungkin bisa lebih banyak lagi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir ayat 17, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan akan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar mulia itu. Ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Khotbah Petrus diawali dengan mengambil daripada kitab Yoel. Ya, kitab Yoel. Yang tadi kita lihat sama-sama. Dan akhirnya 3.000 orang bertobat. Nah, tujuan kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan lihat sama-sama next bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan selalu berfokus kepada masa depan. Ada banyak orang salah fokus. Ya, kalau kita lihat di situ nanti ada nubuat, ada penglihatan, ada visi. Ya.
ayat 17, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu, orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga kepada hamba-hamba, laki-laki dan perempuan. Waktu Roh Kudus tercurah, Yesus, Allah Bapa bilang Allah akan mencurahkan roh. Mencurahkan itu udah luber, ya. Mencurahkan, nggak hanya penuh tapi luber. Mencurahkan semua berlimpah. Akan ada banyak di masa depan bicara tentang akhir zaman. Ada banyak semua orang yang percaya tidak memandang kasta apapun. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak muda, mau orang tua, mau hamba, mau status sosial, mau kaya, mau miskin, mau orang yang baru bertobat, mau orang yang sudah melayani Tuhan, sudah lama, semua akan mendapat nubuat, penglihatan, visi, mimpi. Selalu fokusnya nubuat, penglihatan, visi, mimpi, bicara tentang fokus kepada masa depan. Nah, ini yang saya mau bawa buat kita sama-sama, jangan sampai kita salah fokus, salah pemahaman tentang dipenuhi Roh Kudus. Wah, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan dipuaskan, kita akan dihibur saja. Semua berfokus kepada diri sendiri. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menghibur kita. Betul salah? Betul. Tapi ternyata kita mengecilkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus hanya tukang menghibur, Roh Kudus hanya tukang meramal. Roh Kudus hanya membuat banyak orang bernubuat salah ngomong ya. 2010 dulu kiamat, 2010, 2012 kiamat katanya. Ternyata sampai sekarang kita masih hidup. Ya, jadi sekali lagi orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu pemikirannya, konsepnya berfokus kepada masa depan. Tidak pernah membicarakan masa lalu. Ya, nextnya, nah kita, pesan saya kita jangan menjadi orang Kristen babi. Ya, kita jangan jadi orang Kristen babi. Babi itu senangnya mandi lumpur. Ya, baru dimandiin, udah dibersihin, belum juga 10 detik, masuk lagi ke lumpur. Udah senangnya di lumpur. Nah, banyak orang Kristen sibuk dengan diri sendiri karena salah konsep tentang Roh Kudusnya. Oh, dipenuhi Roh Kudus kali itu hanya tukang menghibur saja. Aduh lagi sedih, Roh Kudus tolong hibur saya. Roh Kudus tolong jamah saya. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Bukannya kita berserah sama Roh Kudus, tapi kita sibuk sama diri sendiri. Sibuk dengan pergumulan dosa lagi. Aduh, saya mau dosa lagi. Aduh, terus lagi, balik lagi. Mandi lumpur, itulah Kristen babi. Jadi salah konsep. Akhirnya waktu salah konsep, hidupnya hanya untuk diri sendiri. Roh Kudus hanya pembantu. Salah cara dan salah tujuan hidup. Tujuan hidupnya lagi gimana? Roh Kudus bantu saya supaya saya bisa bekerja, duitnya banyak. Roh Kudus bantu supaya saya dapat pasangan yang cantik. Roh Kudus bantu supaya saya dapat pasangan yang ganteng. Roh Kudus bantu saya supaya semua kepada diri sendiri. Itulah Kristen babi. Hidup hanya kepuasan diri sendiri. Waktu Tuhan tidak jawab tuntutan kita, kecewa. Tuhan ternyata tidak seberkuasa itu. Ternyata Roh Kudus tidak punya kuasa itu. Banyak orang Kristen yang kecewa karena ada banyak tuntutan-tuntutan yang tidak dipenuhi Tuhan. Padahal ya memang tuntutannya yang salah. Kenapa saya bilang jangan jadi Kristen babi? Babi itu, kenapa kita semua mencari babi? Enak untuk dimakan, jadi korban. Ya, jadi babi, kenapa jangan jadi Kristen babi dimakan sesama kita? Ya, jadi korban. Waduh, dicari-cari. Ada yang digoreng, dipanggang, disei dan segala macam. Ya, dicari orang, dimakan jadi korban. Lalu kalau kita lihat, saya nonton film itu, Exorcist ya, film Exorcist. Persamaan film Exorcist tentang pengusiran kuasa jahat yang baru juga belum lama dengan di Alkitab. Siapa yang paling senang dengan babi? Iblis. Waktu Tuhan Yesus mengusir orang yang kerasukan setan, iblis mintanya kemana? Larinya kemana? Ke babi. Ya. Di Exorcist, waktu film Exorcist itu waktu pengusiran setan, si pastornya itu sudah bawa babi dari awal. Karena kamu keluar dari orang ini pindah ke babi. Jadi babi itu akan selalu jadi korban. Korban manusia, korban nasi panggang, dan korban iblis. Iblis mengintip. Intip nih, oh ini Kristennya Kristen babi.
Kristen babi nanti dilihat. Ya, nggak apa-apa kamu hidup ini good moral. Saya dijadinya ada kata-kata good moral, moral yang baik. So kamu jadi orang Kristen nggak apa-apa. Kamu pelayanan, kamu ke gereja seminggu 3 kali, rajin, melayani, jadi WL, pemain musik, jadi asir dan segala macam, nggak apa-apa. Iblis tidak akan pernah marah, iblis tidak akan pernah takut. Yang iblis takut, kita dipenuhi Roh Kudus. Apa itu dipenuhi Roh Kudus? Menjadikan Roh Kudus sebagai sumber keputusan kita. Itu yang iblis takut. Melayani bisa dengan kekuatan diri sendiri. Melayani bisa dengan kehebatan diri sendiri. Iblis masuk aja silahkan. Tapi iblis takut waktu kita melayani, melakukan kehidupan kita, kita berfungsi dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang iblis takut. Ya, oleh karena itu, mari kita sama-sama bahas sedikit singkat saja. Ada 3 macam hal yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama adalah tentang nubuat. Ya, janji Tuhan mencurahkan kepada kita nubuat. Yohanes 16 ayat 13 bahwa Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Janji Tuhan, semua kalangan, tua, muda, yang tua yang merasa sudah tidak berdaya, sudah tinggal menunggu waktu, hari ini Tuhan bilang salah. Masih ada banyak PR yang bisa dikerjakan oleh orang tua. Untuk seumuran yang mungkin seumuran saya gitu yang sibuk dengan dunia sendiri, cari pencapaian-pencapaian, Tuhan bilang, kamu tugasnya dipenuhi Roh Kudus. Ada janji Tuhan, kamu akan banyak bernubuat. Ya. Anak-anak muda ada banyak, jangan pikir anak muda, saya hanya pengen kuliah beres, pengen nilai tertinggi, hanya pengen mengejar cita-cita, enggak salah. Tapi ada banyak anak muda yang ya galau, yang depresi, yang tidak punya harga diri. Nah hari ini pesannya adalah bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus ada banyak hal dan salah satunya adalah nubuat. Nah tapi ada yang salah, ada yang hati-hati dengan bahasa nubuat ini gitu ya. Ada banyak pengajaran di luar yang bicara tentang nubuat karena kata-kata hal yang akan datang. Nah jadi seperti kayak peramal, ini yang harus hati-hati. Ada banyak pengajaran di luar yang kurang sehat seperti itu. Wah, nanti tanggal sekian kamu akan begini, apalagi sekarang banyak tentang akhir zaman ya, akhir zaman. Nanti tanggal sekian 10 tahun kemudian, wah itu mah udah pasti tidak baik. Karena hari Tuhan datangnya seperti pencuri. Nah, apa itu nubuat? Nubuat itu berarti mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Kata nubuat itu diambil dari bahasa Yunani profesi ya. Profesi itu bicara tentang prophet. Prophet itu nabi. Jadi waktu kita bicara nubuat itu bicara tentang yang kita sampaikan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu sesuai dengan pesannya Tuhan. Itulah nubuat. Nubuat bicara tentang ada karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dipenuhi Roh Kudus sehingga kita apapun yang kita lakukan itu bernubuat. Pesan Tuhan jelas. Dulu lewat nabi-nabi, sekarang lewat orang-orang percaya. Ada banyak pesan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Dalam pemberitaan firman, dalam mengajar guru sekolah minggu, dalam menjadi seorang pemimpin acara, jadi pemain musik, jadi WL, jadi asyir sekalipun, waktu Roh Kudus memberikan kepada kita nubuat, itu akan berbeda. Ya, di sini saya katakan, tanpa Roh Kudus, kata-kata dan perbuatan kita hanya baik saja. Oh baik ya, wah suaranya bagus, wah khotbahnya bagus, waktu ini sambutannya bagus, salamannya hangat, hanya baik saja, hanya good moral, hanya moral yang baik, tapi nggak ada kuasanya. Karena yang baiknya diri kita, bukan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan menguap keesokan harinya, orang lupa. Wah kita udah sibuk-sibuk pelayanan, capek-capek, latihan. Biasanya kalau ada acara-acara besar ya, Natal, paduan suara dan segala macam. Latihan terus, berkali-kali latihan, begitu udah. Tapi tanpa kuasa Roh Kudus ya hanya menguap saja. Ya sudah beres, selesai, pulang, orang lupa.
Melakukan yang baik bisa, iblis tidak akan ganggu. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus itu yang iblis tidak suka. Dengan kekuatan Roh Kudus, penuh kuasa akan berdampak. Waktu orang salaman dipenuhi Roh Kudus, jadi asyir nggak hanya sekedar salaman, tapi ada hal-hal yang kadang-kadang ingin ngomong ya ke si orang yang kita salami. Ada hal yang kadang-kadang apa kabar, ada hal yang kadang-kadang aduh sudah lama ya, atau apapun yang kita Tuhan titipkan. Kadang-kadang kita kalau dipenuhi Roh Kudus kita bisa ngomong, kita sendiri juga nggak berencana kadang-kadang, tapi itu nyampe ke orang dan kau berkesan. Ya, saya pernah cerita ya dulu ya kalau nggak salah ya, di kejadian waktu dulu di luar negeri sana ada orang yang suami istri yang depresi ya, udah mau cerai, udah mau bunuh diri, semua lagi sedang udah apa namanya sudah kalut lah, sudah depresi, udah putus asa. Malam-malam hujan ya, malam-malam hujan, lalu tiba-tiba lewat, ada gereja gitu malam-malam. Tapi hujan gede nih, gimana ya? Udah terakhir dah kita mau kebaktian terakhir, udah gitu kita mungkin udahlah selesai dengan Tuhan. Tapi gimana caranya? Jauh. Tiba-tiba si Asirnya datang, Asirnya ngeliat itu siapa itu? Kayak mau kebaktian nih. Wah datang bawa payung, ayo mari kita kebaktian, dijemput supaya nggak kehujanan. Masuk di dalam ruang kebaktian. Singkat cerita setelah kebaktian ditanya, dia akhirnya kembali bersemangat ikut Tuhan Yesus. Waktu ditanya, kenapa? Apa WL-nya hebat? Apa khotbahnya bagus? Bukan. Saya kembali menjadi pengikut Yesus karena seorang Asyir yang membawakan payung. Waktu dipenuhi Roh Kudus, bawain payung aja bisa berdampak. Nah itulah tugas kita, itulah bernubuat. Ada banyak hal yang Tuhan titipkan buat setiap kita di antara kita ini. Nanti kita sebagai satu kesatuan jemaat, ada banyak orang yang datang, ada banyak kita yang sedang mungkin dalam kesusahan. Kata-kata kita, apapun yang kita sampaikan, tek masuk. Karena bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus untuk bukannya sekedar kita ngomong. Ada banyak orang jago ngomong, tapi nggak nyampe apa-apa. Karena hanya kata-kata yang biasa-biasa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang penglihatan. Penglihatan itu kalau diartikan visi, gitu ya. Penglihatan itu kalau diartikan visi. Apa itu penglihatan? Apa itu visi? Penglihatan atau visi adalah kemampuan menerjemahkan apa yang isi hati Tuhan kepada sesama kita. Itulah visi. Tuhan pasti punya misi. Dia titipkan kepada kita dan kita sampaikan. Kadang-kadang visi Tuhan kita nggak tahu, aduh gimana ya cara menerjemahkan maksud Tuhan. Tuhan titipkan lewat anak-anak muda justru di sini. Kalau secara ayat ini. Ada banyak penglihatan, ada banyak Tuhan visi titipkan kepada anak-anak muda. Di sini ada banyak anak-anak muda ya. Ada Devin juga di situ ya. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Hei anak-anak muda, jangan pikir kamu masih muda, masih jauh, nantilah saya sudah dewasa baru bisa melayani Tuhan. No, dari sekarang Tuhan sudah titipkan visi dari Tuhan. Roh Kudus dapat memakai kreativitas anak muda yang akan muncul dalam bentuk visi. Nah, tetapi masalahnya anak-anak muda ini banyak godaannya. Godaan anak muda apa? Ketaatan dan pemberontakan. Ini godaan anak muda. Waktu anak muda dewasa rohani, dia bisa taat, dia bisa berkreativitas, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi waktu dia tergoda oleh iblis menjadi Kristen babi, anak muda yang memberontak. Makanya perjuangan anak muda itu selalu hidup untuk Tuhan atau untuk diri sendiri. Bayangkan, anak-anak muda yang Tuhan mau taruh kasih visi untuk pekerjaan Tuhan, tapi dia sedang bergumul dengan dosa pornografi, dosa seks bebas, dosa narkoba. Nah itulah anak muda yang terus menjadi perjuangan anak muda. Oleh karena itu, mari anak-anak muda di gereja ini dan siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, meskipun kau baru mungkin berapa, 10 tahun, 8 tahun, Tuhan sudah titipkan sebetulnya. Oh itu kejar kedewasaan rohani. Kejar kedewasaan rohani, jangan sibuk dengan diri sendiri. Ada banyak visi yang Tuhan titipkan buat teman-teman semua. Yang terakhir, bicara tentang mimpi. Ya, orang dewasa di sini diberikan mimpi-mimpi, orang-orang yang tua katanya. Tuhan berbicara banyak di Alkitab lewat mimpi ya. Lewat Yusuf, lewat Yakub, lewat Yusuf ayahnya Yesus gitu ya. Ada banyak Tuhan kerjakan lewat mimpi. Dan
saya percaya ada banyak pun juga Tuhan masih bisa berbicara lewat mimpi. Ya, jadi orang-orang tua yang mungkin merasa, aduh saya paling 2 tahun, 3 tahun lagi lah, ya sudahlah saya hanya hidup saja, yang penting biasanya gini ya, biasanya visi target orang tua biasanya apa ya? Target orang tua biasanya jangan sampai jatuh hidupnya tuh. Kalau sekali jatuh pasti lama aja sembuhnya. Biasanya orang tua gitu. Pokoknya saya kalau jalan harus hati-hati jangan sampai jatuh. Aduh, Tuhan ada banyak Tuhan yang titipkan sebetulnya buat kita semua. 2 tahun, 3 tahun yang mungkin masih sisa, tapi Tuhan ada banyak kerjakan lewat mimpi. Ada banyak agenda-agenda Tuhan yang dititipkan kepada orang tua. Ya, jadi ada 3 hal, ada nubuatan, ada penglihatan, dan juga ada visi. Nah cuman memang harus hati-hati, masalah visi, masalah nubuat, masalah mimpi harus hati-hati. Jangan hanya sampai iblis pun bisa nyusup di situ. Oleh itu harus kita uji. Cara mengujinya tiada lain dan tiada bukan dengan firman Tuhan. Ya, semua sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau melenceng seperti tadi, 2030 akan kiamat, nggak ada di Alkitab. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Oke, lalu jadi akhirnya ketika sampai pada satu kesimpulan, tujuan kita dipenuhi Roh Kudus itu apa? Di dalam Kisah Para Rasul tadi, ayat 21, tujuan akhir adalah, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tujuan akhir adalah ada banyak orang yang diselamatkan. Di dalam konteks Kisah Para Rasul, 3.000 orang diselamatkan. Dalam konteks masa kini, apa yang Tuhan titipkan dalam setiap kita? Apakah kita masih hidup untuk diri sendiri? Atau ada banyak orang-orang yang Tuhan titipkan lewat kita untuk kita bisa bantu menjadi alatnya Tuhan. Jadi peran kita menjadi pribadi dan komunitas secara gereja yang menceritakan kasih Tuhan lewat pelayanan dan kesaksian hidup kita. Nubuat, penglihatan, dan mimpi. Nubuat, visi, dan mimpi. Kira-kira dari penjelasan saya tadi, 3 hal ini, nubuat, ada banyak nubuat, ada banyak visi, ada banyak mimpi. Kira-kira tempatnya di mana ya? Yang paling banyak? Kira-kira di mana? Ada banyak nubuat yang bagus, ada banyak visi yang bagus, ada banyak mimpi yang bagus. Kira-kira di mana tuh tempatnya? Ada yang bisa tebak? Kira-kira di mana? Nubuat terbaik, mimpi terbaik, visi terbaik yang Tuhan titipkan ada banyak di mana? Banyaknya di kuburan. Ada banyak orang yang meninggal tapi lupa dia mengerjakan agendanya Tuhan. Ada banyak yang Tuhan titipkan tapi karena dia sibuk dengan diri sendiri, dia tidak mengerjakan agendanya Tuhan. Saya mau kaya, saya mau hidup sukses, saya mau hidup tenang, saya tidak mau diganggu orang, titik. Kebawa mati itu semua. Nah, saya berharap lewat hari ini ada banyak nubuat, visi, dan mimpi yang Tuhan titipkan buat kita semua. Mau engkau adalah pelayan Tuhan yang sudah lama, mau engkau adalah petobat baru. Aduh, saya baru ikut Tuhan 1 bulan, wah Tuhan sudah titipkan. Mau engkau masih udah tua yang mungkin hanya tinggal dalam tanda kutip menunggu waktu, Tuhan titipkan. Anak muda yang masih jauh lah, saya pengen suka-suka aja, Tuhan ada banyak titipkan. Jangan sampai nubuat, visi, dan mimpi itu ikut mati waktu kita. Jadi peran kita menjadi pribadi dan komunitas yang menceritakan kasih Tuhan lewat pelayanan dan kesaksian hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, terakhir ada satu cerita ya. Di hari-hari akhir bicara tentang apa? Akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita hidup ke masa lalu, sibuk dengan masa lalu. Dulu begini, semua tentang masa lalu. Mari kita fokus ke depan, hari-hari akhir semakin dekat. Ya, ini atlet Trianingsih, saya lagi lihat-lihat medsos itu lagi viral. Meskipun memang waktu saya lihat ternyata bukan SEA Games yang 2023 ya, ini kayaknya SEA Games yang 2000 berapa, 15 atau 2000 berapa lah. Tapi tentang SEA Games. Ini pelari Indonesia dapat medali emas. Waktu saya baca ceritanya, videonya itu menarik. Ini lomba lari 10.000 meter, nggak salah ya. 10.000 meter itu tapi memang di stadion.
Stadion berarti berapa ya? 25 kali gitu, 25 lap, 25 lap. Jadi lari. Pertamanya kan semua menjaga stamina ya, menjaga stamina terus jalan-jalan. Nah, di lap terakhir itu, sebelum lap terakhir selalu ada lonceng teng 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 gitu ya. Nah, yang lain kan aduh udah sisa nafas, sisa tenaga. Waktu teng 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 ini si Trianing sini, begitu bel dinyalakan dia bukan melambatin tapi dia nambah speed. Tambah kebut. Jadi yang udah disusul dia udah nomor 1 sebetulnya. Ini yang di depan dia itu bukan di depan dia tapi di belakang dia. Jadi udah di sini ya, udah lewat. Tapi begitu itu lonceng hari terakhir, dia kebut, dia susul lagi itu semua. Sampai akhirnya dia juara dengan lebih keren lagi ya, karena nambah speed lagi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah hari-hari akhir ini kita nggak akan pernah tahu kapan terjadi. Ya, tapi janji Tuhan di sini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, udah lama jadi orang Kristen, baru bertobat, semua. Jangan sampai nubuat, visi dan mimpi yang Tuhan sudah titipkan kepada setiap daripada kita ikut mati waktu di kuburan. Wah, sayang sekali. Waktu kita nanti menghadap Tuhan, Julius sudah mengerjakan berapa nubuat, berapa visi dan berapa mimpi. Alah, kan hiji Tuhan. Aduh, itu sama sekali. Aduh, lupa, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan dosa diri sendiri, Kristen babi. Aduh, sayang sekali. Semakin menjelang hari akhir, harus tambah speed. Tambah kecepatan, tambah semangat baca firman Tuhan, tambah terus Tuhan saya mau kurangi, tambah semangat mengurangi kepentingan diri sendiri. Ego di sini terus ke bawah, tambah dengan agenda-agendanya Tuhan, tambah dengan Tuhan berkaryalah atas diri saya, apapun Tuhan saya mau kerjakan, saya mau berserah sama Tuhan. Jadi menjelang masa Pentakosta nanti, minggu depan, pencurahan Roh Kudus, kita memperingati masa pencurahan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus bukanlah soal kita mendapat lebih banyak Roh Kudus. Nextnya itu quotes yang terakhir, Oswald Smith. Waktu kita bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, bukanlah soal kita mendapat lebih banyak dari Roh Kudus. Minta penghiburan lebih banyak, minta coba tolonglah hibur saya, kasih tahu saya, minta permintaan, saya pengen ini, bukan tentang itu. Tapi bicara kepenuhan Roh Kudus, bicara soal Roh Kudus yang mendapat lebih banyak dari kita. Roh Kudus yang bahagia. Wah, lu buat satu lagi, contreng lagi dari Pak Beni, visi dari Pak Beni, contreng lagi, mimpi dari Pak Beni yang Tuhan titipkan, contreng lagi, tambah lagi. Tahun ini 5, tahun depan 6. Terus tambah semangat. Itulah makna daripada penuhan Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus ada dalam diri kita supaya Roh Kudus mendapatkan lebih banyak dari kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami sudah sama-sama mendengar firman Tuhan, dan biarlah kiranya dalam masa penantian memperingati Pentakosta, Tuhan yang siapkan kami semua ya Tuhan dalam masa pencurahan, memperingati masa pencurahan Roh Kudus Pentakosta nanti ya Tuhan. Tuhan ingatkan kami semua bahwa hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, hidup kami bukan untuk kepuasan diri kami sendiri, tapi hidup kami hanya untuk memenuhi apa yang menjadi agenda Tuhan lewat yang Tuhan titipkan lewat setiap kami ya Tuhan. Kami orang tua, pria, wanita, anak muda, orang baru Kristen, orang yang sudah lama, orang yang sudah tawar, siapapun kami ya Tuhan, orang yang dalam masa putus asa, hari ini biarlah kiranya Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang membantu kami berdiri, Roh Kudus yang menghibur kami dengan tujuan untuk kami lebih semangat mengerjakan agendanya Tuhan lewat setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah firman ini tertanam dalam setiap hati kami, berbuah, dan akan ada banyak orang melihat, ada banyak nubuat Tuhan, ada banyak visi Tuhan, ada banyak mimpi Tuhan yang Tuhan titipkan lewat kami, dan orang melihat kemuliaan Tuhan, dan akan banyak orang yang berseru,
dan mereka akan mendapat keselamatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh dengar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Pak Julius untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian bagi Dia. Dan bila ada di antara Bapak Ibu yang pagi ini terberkati dengan firman yang boleh dibagikan dan mengambil keputusan untuk memperbaharui hidup atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup saudara, dan atau memberi diri untuk dibaptiskan, kami mengundang untuk maju ke depan supaya kami dapat berdoa buat saudara dan memberi kesempatan kepada saudara untuk bisa menjadi bagian yang indah dalam pelayanan di tempat ini. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus, selamati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah ada yang mau berkeputusan pagi hari ini? Yesus menunggumu. Dia rindu supaya Dia bisa bekerja dan hidup di dalam hidupmu, supaya Dia boleh menjadi kekuatan dan juga Tuhan dalam hidupmu.
Masih ada yang mau mengambil keputusan untuk bisa bersama-sama dengan Yesus dalam hidupmu? Atau mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang sukar, pergumulan-pergumulan yang berat, yang perlu dibawa dan melibatkan Tuhan dalam pergumulanmu. Mari, bawa itu kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memberikan jalan keluar kepada saudara. Kalau ada yang rindu didoakan, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bagi Dia segala pujian dan syukur. Kita nyanyikan refnya saja dan kita akan berdoa bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita tunduk kepala bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau boleh memberkati kami sekalian. Dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan kuasa kasih-Mu bekerja dan menolong memimpin kami semua, sehingga ada jiwa-jiwa yang boleh Tuhan taruh bagi kami untuk bisa menikmati kuasa kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih karena ada iman yang boleh bekerja, di mana ada satu jiwa yang sungguh-sungguh memberi hidupnya untuk Engkau Bapa, dan mau bergabung dan menjadi bagian dalam keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Terima kasih banyak Tuhan untuk jiwa-jiwa yang Kau boleh taruh di dalam keluarga besar kami. Tetapi juga ada pribadi-pribadi yang sudah mengangkat tangannya, rindu Tuhan supaya Engkau berkarya dan memberkati mereka dan memberikan jalan keluar di setiap persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa ya Tuhan dan memohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera-Mu, kekuatan daripadamu, dan jalan keluar dari Engkau senantiasa memberkati mereka. Dan kami rindu Tuhan, supaya tidak hanya Engkau memberikan mereka jalan keluar, tapi jiwa mereka Engkau pulihkan. Engkau beri mereka sumber yang menguatkan mereka dan juga membawa mereka untuk semakin bergairah, bersandar dan bergantung kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu, dan biarlah setiap pribadi yang sudah mengangkat tangannya, mereka pulang dari tempat ini, mereka dipuaskan, dikenyangkan oleh kebenaran dan juga kekuatan rohani yang datang dari Engkau. Terima kasih banyak Bapa, dan kami semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini, demikian yang sedang menyaksikan dari rumah, kiranya kami semua sungguh-sungguh hari ini, pagi ini dipuaskan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mohon Tuhan memimpin hidup kami dan menyertai kami dari sekarang dan seterusnya oleh karena peran Roh Kudus dalam hidup kami. Jemaat Bethlehem yang terkasih, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan pertolongan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus
datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Silakan duduk kembali, kita masuki saat teduh sejenak sebelum kita meninggalkan ruang kebaktian ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.